Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sayyidi syuhada'i was salihin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita banyak bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia, hidayah dari Allah, taufiknya, hingga kita bisa melanjutkan kajian kita, taklim kita, yang membahas tentang pengenalan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tambah dikaji Rasulullah, tambah kita kenal akan bertambah kecintaan kita. Ketika bertambah kecintaan kita, maka jaminannya adalah faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kelak akan bersanding denganku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan hawadinuhu wa maradi'uhu. Pembahasan dalam kitab Tarikhul Hawadis kali ini adalah membahas tentang siapa pengasuh Rasulullah dan siapa saja yang pernah menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man arda'ahu sallallahu alaihi wasallam ummuhu as-sayyidatu Aminah az-Zuhriyah. Pertama kali yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda tercinta yang bernama Sayyidatuna Aminah. Thumma arda'athu Thuwaibatun al-Aslamiyah ayyaman. Kemudian setelah Sayyidatuna Aminah yang menyusui, maka yang menyusui adalah Thuwaibah. Thuwaibah itu budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Itu sempat menyusui Rasulullah. Ayyaman, hanya beberapa hari saja. Ayyaman, hanya beberapa hari saja. Wa Thuwaibatun hiya, adapun Thuwaibah ini, jariyatu Abi Lahab, adalah budak perempuannya Abu Lahab. Fa'a'taqaha lamma basyarathu biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Thuwaibah ini dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika dia memberikan kabar gembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa khaffafallahu anhu minal adzab bisababi sururihi biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah meringankan siksa kepada Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu hinanya itu tertuang dalam Al-Quran. Kalaupun Al-Quran itu adalah mukjizat hingga hari kiamat, berarti celaan kepada Abu Lahab akan ada hingga hari kiamat. Kenapa? Ya karena Al-Quran akan terus ada hingga hari kiamat. Maka apapun yang ada dalam Al-Quran ada kepada orang tersebut. Celaan, pujian, mukjizat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan tabbat yada Abi Lahabin watab. Tabbat, celaka, yada perbuatan Abi Lahabin, Abu Lahab, watab, sungguh celaka. Sampai kapan? Sampai adanya Al-Quran. Al-Quran ada hingga hari kiamat. Maka celakanya Abu Lahab tadi itu adalah hingga hari kiamat. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bisa membantu apapun perbuatan Abu Lahab demi menyelamatkan dirinya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Adapun istrinya itu namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil ini ketika turun
surat Al-Lahab ini, tabbat yada Abi Lahab wa tab, Rasul SAW saat itu ada di Mekah, di sebelahnya ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah itu tersebar surat tabbat yada Abi Lahab wa tab, dan di situ ada ayat wa mra'atuhu hammalatal hatab, adapun perempuannya adalah pembawa kayu bakar. Itu marah, Ummu Jamil itu marah. Terus bawa, dalam riwayat bawa batu seukuran genggaman tangan. Ya, dicari itu Nabi Muhammad. Datang pas ke Ka'bah, ke Masjidil Haram yang di situ ada Nabi. Masya Allah, kemudian fasatarallahu basaraha, maka Allah tutupi pandangan daripada Ummu Jamil. Tiba-tiba ngomong sama Sayyidina Abu Bakar, ya Abdullah ibn Kuhafah, wahai anaknya Ibnu Kuhafah, aina sahibuka, mana teman ente yang ngomong anak celaka ini mana? Hah? Kalau memang ada, nah lempar sama batu ini, orang ajar ini. Subhanallah, karena gak kelihatan, dipikir Sayyidina Abu Bakar sendirian pergi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, apakah dia tidak melihatmu? Maka Nabi mengatakan, dia nggak bisa melihat saya, karena Allah sudah menutup pandangannya untuk bisa melihat saya. Ada istri daripada Abu Lahab. Fa khaffafallahu anhu minal adzabi bisababi sururihi biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah meringankan siksa kepada Abu Lahab karena senangnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama rawa dzalika al-Bukhari mursalan wa annahu ru'ya ba'da wafatihi, sebagaimana disebutkan dalam kitab Bukhari, beliau terlihat setelah meninggalnya. Fa akhbara bi annahu yukhaffafu anhu fi kulli yaumil itsnain li'idkihi Thuwaibah farahan bi wiladati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikasih keringanan itu setiap hari Senin, keringanan siksa khusus hari Senin. Kenapa? Karena sempat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada hari Senin. Ada mengatakan bisa minum dari jempolnya khusus hari Senin. Keluar air jempolnya karena dia sudah masuk neraka. Wa qad addaha Ibnu Mundah fi sahabah wa fi dzalika khilafun baina ahlul ilmi. Ibnu Mundah, ya, di dalam kitab namanya As-Sahabah, menyebutkan Thuwaibah tadi itu termasuk orang yang pernah menyusui Nabi Muhammad. Wa fi dzalika khilafun baina ahlul ilmi, meskipun itu ada beda pendapat di antara para ulama. Wa kanat Thuwaibatun tadkhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma tazawwaja Khadijah fayukrimuha sallallahu alaihi wasallam wa takrimuha Khadijah. Pernah kejadian dulu Thuwaibah tadi ini pernah datang kepada Nabi Muhammad setelah nikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Maka sama Nabi Thuwaibah tadi itu dimuliakan. Kemudian Sayyidah Khadijah, sosok istri, juga memuliakan Thuwaibah. Kenapa? Karena ibu sepersusuan. Ibunya Nabi sepersusuan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ilaiha ba'dal hijrah bil kiswa was-silah hatta matat. Dan Nabi pernah memberikan hadiah, ya. Memberikan hadiah setelah beliau hijrah ke Madinah, Nabi memberikan kiswah, ya, kiswah kepada Thuwaibah tadi itu sebagai takrimatan, kemuliaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, summa arda'athu Halimatu bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Baru setelah itu Nabi Muhammad disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah dari kabilah Bani Sa'diyah. Bila bani ibniha Abdullah akhi Anisa wa Syaima, menggunakan susu anaknya. Maknanya beliau waktu itu juga nyusui, punya anak Abdullah yang itu saudara daripada Anisa dan Syaima. Jadi ada 3 anak daripada Halimatus Sa'diyah, dan ini saudara sepersusuan Nabi Muhammad SAW. Anisa, Syaima sama Abdullah. Fa akhadathu ma'aha ila biladiha wara'a Taif, maka diambil, ya, sebagaimana kisah-kisah yang kita dengar, diambil Rasulullah SAW oleh Halimah, dibawa ke desanya Sa'diyah,
Di mana itu? Wara Taif, di belakang Taif. Kalau kita umroh tuh ada kunjungan atau ziarah ke Taif, tempat bagaimana Nabi Muhammad dulu dibawa oleh Halimatus Sa'diyah fi Bani Sa'ad. Wa aqama indaha fi Bani Sa'ad arba'ata a'wamin 'ala shahih, dan Nabi itu disusui, diasuh di situ oleh Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Fanalat bi radha'atihi khairan min si'atir rizqi wa raghadil 'aishi. Maka meraih Halimatus Sa'diyah kemuliaan berkah menyusui Nabi Muhammad. Keluasan rezeki, kebaikan yang ada. Dalam riwayat itu disebutkan Halimah sebelum berangkat untuk menyusui orang bayi-bayi di Mekah punya keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Pertama, kambing yang nanti diambil susunya itu kambingnya kurus. Kenapa? Karena ada rumputan kering, gak ada makannya. Terus himar yang dikendarai oleh Halimah itu bati, pelan. Kenapa? Ya karena kurang makan. Akhirnya berangkat sebagaimana kebiasaan orang-orang Mekah itu menyusukan anaknya kepada kabilah-kabilah, di antaranya Bani Sa'diyah. Apa manfaatnya? Pertama, agar si anak tadi itu mendapatkan atau terdidik dengan didikan orang-orang desa. Orang desa itu kan banyak kelebihannya. Di antaranya solidaritas kuat, ukhuwahnya kuat. Kedua, untuk ikramud duyuf, muliakan tamu. Orang desa lebih besar daripada orang kota. 3, tegar, kuat, kokoh. Ya. 4, bisa hidup dengan alam, beda dengan orang kota. Ini agar terbentuk karakter bayi-bayi Mekah yang ada di kota tadi itu disusukan kepada orang desa agar terbentuk karakter seperti ini. Maka datang rombongan kabilah Bani Sa'diyah. Yang terakhir itu adalah Halimatus Sa'diyah. Jadi disalib, ya, diselip, didahului oleh orang-orang Bani Sa'diyah tadi itu. Dikatakan, ayo Halimah, ini kendaraannya kok lemot gitu, kok pelan gitu. Ayo, tetap dipacu kudanya, dipacu kendaraannya tadi itu. Sampai ketika kabilah Bani Sa'diyah sampai ke Mekah, semuanya mengambil anak susuan anak-anaknya orang kaya. Karena mereka dapat imbalan, susui anak saya 2 tahun, tak kasih sekian. Nah, dari dasar inilah ulama mengatakan diperbolehkan bagi wanita untuk bekerja. Ini kan kerja buat orang perempuan kan. Dia makan, kemudian air susunya diberikan kepada anaknya orang, dan terus dikasih ujroh, bayaran, boleh. Setelah itu, orang pada ngambil anak-anaknya orang kaya, tersisa satu wanita berdiri di pojok dalam keadaan menggendong anak yang sangat mulia. Orang gak ada yang mau ngambil anak ini. Kenapa? Karena anak ini yatim. Kalau anak yatim gak ada yang mau bayari. Akhirnya Halimah telat. Ya, subhanallah ya, sesuatu yang menurut kita mungkin jelek, ternyata kebaikan besar di situ. Kalau kita ngomong secara zahir, ya Allah, telat, ya Allah, gak dapat apa-apa saya. Ternyata dengan telat itu Allah atur, dia mendapatkan semua daripada orang-orang yang lebih dulu. Maka betul Allah katakan, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kadang kau tidak suka dengan sesuatu, ternyata banyak kebaikan di situ. Akhirnya, ketika semuanya sudah selesai, pada sebagian balik ke kabilah Bani Sa'diyah, maka Halimah tanya, mendekati perempuan yang gendong anak yatim itu, kemudian ditanya, ini anaknya siapa? Dan ini anaknya Abdullah yang meninggal di Syam. Terus katanya, nggak ada lagi di sini, nggak ada, tinggal ini aja. Akhirnya dia kembali ke suaminya. Nggak tahu kalau yang gendong anak tadi itu adalah Sayyidatuna Aminah, ya, ibunda Nabi, dan yang digendong itu adalah cikal bakal kemuliaan manusia berawal dari anak ini. Akhirnya datang kepada suaminya, dibilang ini nggak ada lagi, ini anak cuman sisa satu,
anaknya Abdullah yang sudah wafat, anak yatim. Diambil apa enggak? Spekulasi kalau diambil, tambah soro kehidupan, tambah parah ini. Di rumah aja jarang makan, apalagi ketambahan bayi. Ayo, spekulasi. Kita ambil keputusan. Kata suaminya, ya sudah, diambil aja, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari si anak ini. Kata suaminya, diambil aja, barangkali kita dapat keberkahan dari anak ini. Maka diambil. Dalam riwayat hadirin, itu ketika Siti Aminah memberikan Rasulullah yang kecil itu kepada Halimah, ke pangkuan Halimah, dalam riwayat Nabi waktu itu masih tidur. Anak kecil kan tidur ya. Kemudian setelah diberikan, Nabi itu melek. Nabi itu membuka mata mulia beliau. Ada yang mengatakan begini, kenapa kok Nabi itu kemudian kebangun? Iya, karena Nabi itu tahu sekarang pengasuhan dirinya bukan lagi di sisi ibundanya, tapi pengasuhannya berpindah ke tangan Halimatus Sa'diyah. Jadi isyaratnya begitu. Wallah, bayangkan, kata ulama, demi Allah, andai Halimatus Sa'diyah tidak mengambil anak ini untuk disusui, demi Allah, tidak akan terukir nama Halimah hingga hari kiamat. Andai Halimah mengedepankan uang, mengambil anaknya orang kaya saja, meninggalkan anak ini, nggak bakal ada yang kenal dengan nama Halimatus Sa'diyah. Nggak bakal terukir kemuliaan Halimatus Sa'diyah. Masya Allah, tapi Allah gerakkan semuanya, Allah atur. Dari orang yang tidak dikenal di desa, Allah angkat derajatnya dengan menyusui paling afdolnya makhluk, paling afdolnya Nabi dan Rasul. Diambil, dengan diambil itulah terukir nama Halimatus Sa'diyah. Berapa banyak orang-orang wanita zaman sekarang, zaman yang dulu, yang anaknya diberi nama Halimatus Sa'diyah agar mendapatkan keberkahan Halimatus Sa'diyah. Setelah diterima anak tadi ini, kemudian izin untuk kembali, disitulah mulai keajaiban terjadi. Apa itu? Kendaraan bagla, keledai yang ditunggangi oleh Halimah lebih cepat daripada yang sebelumnya. Hingga akhirnya orang-orang yang tadi berangkat lebih dulu, itu sampai diselip, didahului oleh Halimah. Dia bingung, ajib, ini kendaraan kok lebih cepat dari yang pertama. Gak tahu kalau yang dia bawa ini yang berkah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai ke rumah berhari-hari, berminggu-minggu dapat sudah keajaiban-keajaiban. Di antaranya yang namanya rumput mulai tumbuh. Kambing bisa makan. Setelah kambing bisa makan, susunya ada. Diperah, diminum. Subhanallah. Setelah itu, dalam riwayat juga Rasulullah SAW ketika disusui sebelah kanan misalkan oleh Halimatus Sa'diyah, dia mungkin ya namanya air susu tinggal sedikit, dipindah ke sebelah kiri, nggak mau, seakan-akan sudah kenyang. Karena Allah atur Nabi punya sifat namanya ithar. Apa ithar? Mendahulukan orang lain. Jadi ketika sudah netek di sini, pindah ke sini nggak mau. Kenapa? Ini jatah anak-anaknya Halimah. Masya Allah. Setelah itu keajaiban-keajaiban terjadi, banyak yang namanya keberkahan yang diterima, yang dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah tatkala menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Syaimah wa hiya bintu Halimatus Sa'diyah tahdhanahu ma'a ummiha. Adapun saudara perempuan yang namanya Syaimah, saudara perempuan Nabi ya, adalah anak putri Halimatus Sa'diyah yang diasuh bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad raddathu Halimah khaufan alaihi min haditsin syaqqa sadri wa huwa ibnu 4 aw 5 sinin. Terakhir, Halimah tadi itu mengembalikan Rasulullah itu pada umur 4 tahun, dalam riwayat 5 tahun, setelah beliau takut atas kejadian syaqqus sadr, kejadian pembelahan dada. Jadi pembelahan dada itu terjadi 4 kali, akan kita bahas di babnya. Salah satunya ketika Rasulullah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Lagi main bersama anak-anak kecil yang lainnya, tiba-tiba satu anak itu datang kepada Halimah.
Kali ya ummah, wahai ibu, itu anak orang Quraisy itu kedatangan orang, kemudian dibaringkan, dibelah dadanya. Saya takut. Ya Allah, Halimah bingungnya saat itu dicari Nabi Muhammad. Mana Muhammad ini? Mana? Tiba-tiba Nabi datang. Masih kecil ya. Nabi datang, dipeluk sama Halimah. Ditanya, kok enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Katanya enggak apa-apa. Kenapa tadi? Ada siapa yang belah dada kamu siapa? Enggak tahu, ada dua orang besar. Satu menggendong saya, terus saya dibaringkan. Yang satunya membelah dada. Setelah dibelah dada saya, dikeluarkan sesuatu, kemudian ditutup kembali, maka jadilah saya seperti ini. Lah, takut terjadi apa-apa, maka dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah Rasulullah SAW kepada ibunda Nabi Muhammad yang bernama Aminah. Summa lam tarahu ba'da dzalika illa marrataini. Maka Halimah tidak pernah kelihatan lagi kecuali dua kali. Ihdahuma ba'da tazawwujihi Khadijah ja'at tashku ilaihi al-jadbu. Fa'ajadba fa'a'tadha Sayyidah Halimah 20 ra'san min ghanamin wa ghairi dzalik. Pertama kali yaitu ketika Rasulullah SAW setelah menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, datang Halimah tadi itu ngeluh tentang kelaparan. Ya sudah kembali lagi keadaan seperti semula karena nggak ngasuh Nabi. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi ketika datang Halimah dibeber itu ridaknya Nabi. Ditanya sama sahabat, siapa Nabi perempuan kok kamu muliakan? Kamu nggak tahu ini? Nggak tahu ini yang menyusui saya, ibu saya ini Halimah. Maka ketika ngeluh tentang sulitnya kehidupan, sama Siti Khadijah diberikan 20 ekor kambing. Bayangin tuh, istri membantu dakwahnya suami. Itu perlu apa itu Halimah? Iya, sulit kehidupan, cari makan sulit. Ya sudah, ini 20 ekor kambing suruh bawa. Itu yang pertama. Yang kali kedua, wal marratus tsaniyah yauma Hunain. Yang kali kedua terlihat Halimatus Sa'diyah pada perang Hunain. Ya, perang Hunain. Terakhir perang yang dihadiri Rasulullah SAW, dan itu Nabi sudah ada di Madinah. Setelah itu wa hadanathu sallallahu alaihi wasallam aidan Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Setelah Halimatus Sa'diyah Nabi sudah umur 4 atau 5 tahun, maka diasuh Nabi Muhammad ini dengan oleh seorang wanita yang bernama Ummu Aiman. Terkenal dengan nama Barakah Al-Habasyiyah. Seorang wanita dari Ethiopia yang membawa keberkahan. Wa kana warathaha min abihi, yang mana Ummu Aiman ini budak perempuan. Budak itu boleh dipinjamkan dulu ya. Meskipun sifatnya kan manusia. Bukan barang dia. Tapi sifat perbudakannya tadi itu seperti sifat barang. Boleh dijual, boleh dipinjamkan, boleh disewa, boleh juga diwariskan. Maka Ummu Aiman ini adalah budak yang menjadi warisan ayahnya. Falamma kabura, ketika sudah besar Ummu Aiman tadi ini, a'taqaha wa zawwajaha Zaid bin Harithah. Setelah besar dimerdekakan, kemudian dinikahi oleh Zaid bin Harithah Ummu Aiman tadi ini. Ya. Ummu Aiman ini banyak riwayatnya. Di antaranya Ummu Aiman ini pernah minum air kencingnya Nabi. Ya. Jadi Nabi itu betul kalau dikatakan basyarun lakal basyari, manusia cuman bukan seperti manusia biasa, itu betul. Jadi Nabi itu pernah dalam riwayat buang air kecil di satu wadah di rumah. Kemudian sama Nabi ditaruh di pojok. Selang beberapa menit bangun Ummu Aiman wahiyya atsyanah. Atsyanah itu dalam keadaan haus, nyari minum, nggak dapat. Sampai dapat wadah yang di situ ada air, nggak tahu kalau itu air kencingnya Nabi. Fa'akhadhaha, diambil, fasyaribaha, maka diminum. Kemudian setelah pagi Nabi mengatakan, ya Umma Aiman ahriqi, wahai Ummu Aiman tolong dibuang air yang di belakang itu. Kata Ummu Aiman, air yang belakang itu sudah saya minum wahai Nabi. Lihat apa yang dilakukan Nabi. Nabi marah enggak, kecewa tidak. Bayangin kalau kita memang menghukumi air kencing itu najis, kenapa enggak marah Nabi?
Justru dalam riwayat fadhahika sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu, sampai Nabi itu tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Sampai seperti ini. Ya, karena Nabi tahu yang diminum Ummu Aiman bukan kencing, bukan air, bukan najis, tapi air yang suci yang menjadi obat kepada beliau Ummu Aiman. Setelah tertawa, maka apa yang dikatakan Nabi kepada Ummu Aiman? Nabi mengatakan, wallahi la yaja'anna batnaki abadan. Demi Allah, wahai Ummu Aiman, karena engkau sudah meminum kencingku, tidak akan Allah laparkan perutmu selamanya. Ya, berkahnya minum air kencingnya Nabi. Kau perutmu nggak bakal pernah kerasa lapar lagi, wahai Ummu Aiman. Sejak doanya Nabi itu hingga wafatnya Ummu Aiman, tidak pernah Ummu Aiman merasakan rasa lapar. Sallallahu alaihi wasallam. Berkahnya Nabi. Nash'atuhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dibesarkan. Nasha'a sallallahu alaihi wasallam yatiman. Idh mata waliduhu wa huwa humila. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Nabi dibesarkan dalam keadaan yatim. Ya. Makanya yatim kalau menurut bahasa itu konotasi yang jelek bagi orang, tidak bagi Nabi. Pokoknya gini, tidak ada sesuatu yang cacat, jelek, cela atau hina untuk Nabi, tidak ada. Abadan selamanya. Misal, orang yatim itu kan kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan asuhan ayah, karena ayahnya wafat. Apalagi yatim piatu, kekurangan asuhan ayah, pendidikan ibu. Tapi tidak kepada Nabi. Dalam kitab Fiqhus Sirah, Sayyid Ramadan, Syekh Ramadan Buti, beliau mengatakan apa hikmahnya Nabi diyatimkan oleh Allah? Katanya, Nabi masih dikandung, ayahnya wafat. Setelah umur 6 tahun, ibunda wafat. Terus Nabi ini dibesarkan oleh kakek dan pamannya. Apa hikmahnya? Kata beliau, andai ayah dan ibunya Nabi itu masih hidup, maka orang tidak akan memuji akhlaknya Nabi. Karena orang akan menyangka baik dan mulianya akhlak Nabi adalah pendidikan dari orang tua. Tapi Nabi nggak dapat pendidikan ayah sama ibu. Ya, Nabi nggak nututi ayahnya. Ibu nututi hanya 6 tahun. Nggak nututi itu semua. Terus gimana? Kata beliau, ini adalah tanda Allah ingin mengenalkan kepada umat bahwasanya yang mendidik Nabi Muhammad akhlaknya langsung adalah Allah. Makanya dalam hadis dikatakan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang memberikan adab, akhlak, perangai, budi pekerti, itu adalah Tuhanku, maka menjadilah akhlakku baik. Itu hikmah. Kalau Nabi itu yatim, andai Nabi nggak yatim, maka jadi kekurangan. Beda dengan kita. Kalau kita ini yatim kekurangan. Nggak yatim lengkap orang tuanya itu kelebihan. Beda dengan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi adalah Rasul yang ummi. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kalau orang lain kekurangan. Kalau dalam diri Nabi kelebihan. Kalau orang lain nggak bisa baca, nggak bisa tulis, orang bodoh. Tapi tidak dengan Nabi. Tapi tidak dalam diri Nabi. Kalau Nabi bisa baca, bisa tulis, berarti Nabi itu Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Jangankan sampai bisa baca tulis, kepandaian Nabi bersyair itu loh, nggak bisa. Orang Arab itu kan pintar syair. Langsung dia ngomong keluar syair itu bisa. Nabi nggak bisa. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Dan kami tidak mengajarkan kepada Nabi syair, cara membuat syair, apalagi dan kami tidak suka Nabi bisa. Memang Nabi nggak bisa. Di style, di model, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak bisa buat syair. Apa hikmahnya? Agar Al-Quran itu dipercayai adalah turun langsung dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Jadi bukan kekurangan.
Bukan kekurangan, tapi kelebihan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Setelah wafat ayahandanya, diasuh oleh Abdul Muttalib, kakek. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 6 sinin. Ketika Nabi itu sampai umur 6 tahun, kharajat bihi ummuhu ilal Madinatil Munawwarah wa ma'aha Ummu Aiman barakatul Habasyiyah tahdanuhu. Keluar atau diajak Nabi Muhammad atau bepergian Rasulullah, Sayyidatuna Aminah dan Ummu Aiman budak tadi itu kemana? Menuju Madinatul Munawwarah, tahdanuhu tazuru akhwalahu. Mereka semuanya berkunjung kepada saudara-saudara Aminah tuh, saudara-saudaranya Sayyidatuna Aminah. Min Bani Najjar, dari kabilah Bani Najjar. Fa'aqamat bihi indahum syahran, maka mereka 3 orang tadi ini nginap atau bermukim di situ selama 1 bulan. Tsumma raja'at, kemudian ibunda tadi itu dan semuanya Nabi Muhammad sama Ummu Aiman kembali. Famaridat fit thariq, maka ibunda mulai sakit-sakitan di jalan arah menuju Mekah. Famatat wa dufinat bil abwa, maka wafat Sayyidatuna Aminah di tempat perjalanan antara Madinah dengan Mekah, lalu dimakamkan di Abwa. Sampai sekarang ada. Faraja'at bihi Ummu Aiman hadanathu ila Makkah ila jaddihi Abdul Muttalib, maka mengembalikan Ummu Aiman ke pengasuhan yang awalnya dari ibu kepada kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Waqila inna ummahu hamalat ba'da dzalika ila Makkah fadufinat biha. Ada yang mengatakan ibunda Nabi itu membawa Rasulullah, sempat membawa Nabi ke Mekah, kemudian sakit di Mekah, meninggal di Mekah, dimakamkan di Mekah. Pendapat siapa ini? Hakadzalika Ibnul Jauzi fil Wafa. Pendapatnya Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Wafa. Lah, setelah itu, setelah wafatnya ibunda, siapa yang mengasuh? Kakek yang bernama Abdul Muttalib. Ya. Tsumma tuwfiya jadduhu wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sinin. Kemudian setelah diasuh 2 tahun, wafat kakek beliau Abdul Muttalib, sedangkan Nabi umur 8 tahun. Apa yang dikatakan Abdul Muttalib kepada anak-anaknya? Di situ ada Abu Lahab, di situ ada Abbas, di situ ada Abu Thalib, di situ ada Kutham. Iya. Semuanya lengkap. Apa kata Abdul Muttalib sebelum wafat? Beliau mengatakan, mewasiatkan, istausu bi Muhammadin khairah. Saya wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baiklah kepada anak ini yang bernama Muhammad. Nggak ada yang ngasuh ini, yang ngasuh saya. Saya akan meninggal. Saya titipkan Muhammad ini kepada kalian. Maka berbaik-baiklah kalian kepada Muhammad. Ada Sayyidina Hamzah di situ. Ya. Setelah wafatnya Abdul Muttalib, fakafalahu ammuhu Abu Thalib biwasiyatin min jaddih. Kemudian di antara wasiatnya Abdul Muttalib adalah kepengasuhan yang awalnya beliau sekarang berpindah kepada anak yang bernama Abu Thalib. Maka Nabi diasuh oleh Abu Thalib. Wa ammuhu Abu Thalib huwa syakik abihi Abdullah. Maka Abu Thalib adalah saudara sekandung Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasara Abu Thalib hiyal hamilahu min a'daihi. Maka Abu Thalib adalah penjaga, pelindung Nabi Muhammad dari musuh-musuhnya Nabi. Asyughuf alaih, pelindungnya. Wa kana Abu Thalib faqiran, tapi Abu Thalib itu orang fakir, enggak punya apa-apa. Fa'athra wa kathra maluhu bi barakati kafalatihi lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka karena dia ngasuh Nabi, terjadi kembali keberkahan sebagaimana Halimah, maka Allah bentangkan rezeki yang banyak. Allah berkahi kehidupan Abu Thalib. Makanya nanti Rasulullah mengasuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai balas jasa. Ya. Nanti ada kisahnya sendiri. Karena juga Nabi juga diasuh oleh Abu Thalib. Istrinya Abu Thalib, Fatimah binti Asad, juga dikatakan ibundanya Nabi setelah ibunda aslinya. Karena pengasuh. Sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah
kisah, sekelumit kisah dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat Abu Thalib itu yang dulu kalau makan 10 anaknya tadi ini beberapa anaknya tadi itu kalau sudah makan itu nggak pernah kenyang karena beliau fakir, anak banyak, harta sedikit. Tapi sejak mengasuh Nabi Muhammad SAW, maka Allah bentangkan keberkahan harta dan rezeki. Kalau sudah Nabi ikut nimbrung makan di situ, sudah makannya banyak, orang-orang ini kenyang semuanya, dan Nabi sudah makan semuanya kenyang, sisa masih makanan tersebut. Tidak lain karena keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha 12 sanatan kharaja ma ammihi Abi Thalib ila Syam walakin ammuhu raddahu khaufan alaihi min al-yahud. Setelah umur beliau 12 tahun, keluar Rasulullah diajak oleh pamanda yang bernama Abu Thalib tadi itu menuju Syam. Diajari untuk berniaga, berdagang, kerja. Tapi di tengah-tengah perjalanan sama Nabi dikembalikan ini anak. Kenapa? Karena terdengar orang Yahudi ingin membunuh anak ini, yaitu Nabi Muhammad. Karena di kitab-kitab Yahudi, mereka tahu sifat Nabi akhir zaman lebih tahu daripada sifat anak mereka. Kayak ente punya anak, ente kan tahu, oh anak ini ada tai lalatnya di sini, anak ini dari kecil warna kulitnya begini, anak ini rambutnya begini. Itu kan kita tahu sama anak kita kan. Tapi orang Yahudi ini tahu sifat Nabi akhir zaman lebih tahu daripada sifat anaknya sendiri. Ya, makanya orang Yahudi ini nunggu kelahiran Nabi akhir zaman. Tapi ketika muncul Nabi akhir zaman, ingin mereka bunuh. Nah, atas isyarat seperti itu sama Abu Thalib, Nabi Muhammad dikembalikan ke kota Mekah. Lamma khawwafahu minha rahib Bahira. Setelah ditakut-takuti oleh rahib Bahira. Dalam riwayat pernah sekali waktu, dengan bermacam-macam riwayat ya, Rasulullah SAW ketika diajak oleh Abu Thalib di satu kafilah ketemu dengan rahib. Ada yang mengatakan namanya Bahira, ada yang mengatakan Buhaira. Lah, setelah itu dilihat anak ini ya akan keluar di hari ini. Yang dikatakan Nabi akhir zaman ini akan keluar di hari ini dan akan melewati kampung sini. Maka rahib Buhaira tadi itu membuat makanan untuk menjamu kafilah ini biar tahu siapa anak yang akan menjadi Nabi akhir zaman. Sudah selesai ketika lewat kafilah Mekah tadi itu di tempat Buhaira, maka semua disuruh makan. Kecuali yang tidak diajak makan Nabi Muhammad. Nah, katanya Bahira dikatakan apa semuanya sudah makan? Sudah, gak ada tersisa. Semua makan ini. Ada cuma satu anak, gulam, anak kecil, gak ikut makan. Nah, di mana itu orangnya itu? Itu anaknya di situ. Nah, anak di situ mulai dari kejauhan terlihat oleh Bahira sudah ada naungan awan di atasnya. Tudhilluhul ghamamah. Dinaungi oleh awan. Bahira sudah curiga ini anaknya ini. Nabi akhir zaman ini anak ini. Terus lebih meyakinkan lagi ketika anak ini bersandar di pohon, ya, yang ada di Yordan itu, di Urdun itu. Ah, betul. Sifat-sifatnya persis. Setelah itu tahu ini anak kalau akan menjadi Nabi akhir zaman dipanggil siapa wali anak ini. Datang Abu Thalib. Ditanya oleh rahib Bahira, engkau siapa? Saya Abu Thalib. Anak ini siapa? Anak saya. Kata Bahira, bukan anak kamu. Ini anak nggak boleh ada ayahnya, nggak boleh ada ibunya. Dalam kitab-kitab terdahulu, Nabi akhir zaman nggak punya ayah, nggak punya ibu. Ini siapa? Kata Abu Thalib, ini keponakan saya. Ah, betul kan? Betul kan? Kenapa kata Abu Thalib? Kamu pulang aja. Karena sekarang orang Yahudi lagi nyari anak ini untuk dibunuh. Karena anak ini punya sesuatu yang besar kelak ketika dia besar. Di kemudian hari maksudnya. Akhirnya nggak jadi melanjutkan perjalanan. Kembali Rasulullah SAW bersama Abu Thalib.
Tsumma kharaja sallallahu alaihi wasallam marratan tsaniyah ila Syam ma'a Maisarah gulam Khadijah fi tijaratin laha. Kemudian Nabi keluar kedua kalinya menuju Syam bersama budak Maisarah. Bersama seorang budak namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki ya. Tapi namanya ismul mustarok. Namanya itu bisa dipakai Maisarah laki, Maisarah perempuan. Budaknya Khadijah itu. Jadi nama itu ada nama mustarok namanya. Seperti Nur. Ada Nur Hayat, ada Nur Hayati. Nur laki-laki, Nur perempuan juga ada. Dalam rangka untuk berniaga. Di situ yang namanya Maisarah melihat bagaimana keajaiban-keajaiban Nabi. Setiap Nabi dagang, itu untungnya berkali-kali lipat. Belum lagi kejujurannya, amanahnya. Kagum Maisarah kepada Nabi Muhammad ini. Walahu sallallahu alaihi wasallam minal umri idzaka khamsun wa ishruna sanatan. Saat itu kali kedua Nabi Muhammad berangkat ke Syam bersama budaknya Khadijah namanya Maisarah, itu umurnya 25 tahun. Li arba asyar lailah baqiyat min Dzulhijjah, pada tanggal 14 bulan Dzulhijjah. Fa nazala sallallahu alaihi wasallam tahta dhilli syajaratin. Ada riwayat mengatakan maka Nabi bersandar di kali kedua tadi itu di pohon yang saya bilang tadi, pohon di kota Urdun itu. Faqala Nustur ar-rahib, ada berkata seorang rahib namanya Nustur, manazala tahta hadhihi syajarah illa nabi. Tidak ada yang bersandar di pohon ini kecuali Nabi. Ada yang mengatakan itu terjadi ketika rahib Bahira. Ada yang mengatakan enggak. Itu terjadi ketika terlihat oleh rahib namanya Nustur. Siapa rahib ini? Rahib ini orang ahli kitab-kitab sebelum Al-Quran. Namanya dikatakan rahib. Kalau kita bilang bahasa Indonesianya mungkin pendeta ya. Kalau sekarang kan pendeta yang beragama Masihiyun. Tapi kalau dulu rahib itu orang yang menguasai kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, ada satu kisah disebutkan di beberapa literatur bahwasanya Nabi ini ditemukan dia ini Nabi akhir zaman pernah ketemu dengan dua orang. Jadi ketika Nabi berangkat ke Syam, Nabi bertemu dengan dua orang. Kemudian ketika Nabi bertemu dengan dua orang, satu orang ini dia mencari suara yang ada di belakang punggung Nabi, kayak nyari suara gitu. Suara. Terus setelah ditemukan suara, orang ini bilang sama temennya, ya betul anak ini, betul anak ini. Terus ditanya, dengar suara apa? Ya, katanya ini terdengar dari sulbinya bahwasanya Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Nabi umat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita rasa cinta kepada beliau, ya. Bagaimana perjuangan beliau, kegigihan, kehidupan beliau, semuanya. Keberkahan mudah-mudahan mengalir kepada kita semuanya sebagaimana Allah alirkan kepada orang-orang terdahulu. Insya Allah kita akan lanjutkan keterangan atau kajian selanjutnya di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin.